Sudah bekerja di rumah Pak Hadi dari tahun berapa, Bu? Saya bekerja di tempat Pak Hadi itu dari mulai 15 Desember 1982 sampai saat ini. Ya. Ya, dari tanggal 15 Desember 1982 sampai saat ini. Ibu di rumah Pak Hadi tugasnya seperti apa, Bu? Saya tugasnya di sana untuk membantu keperluan rumah tangga. Terus berikut ya, kalau misalkan pas kebetulan saya memang ada keperluan, ya baru saya misalnya pas gini, saya ulang kembali ya, maaf ya. Jadi kalau saya di sana itu tugasnya kan untuk di administrasi rumah tangga dan juga keperluan rumah tangga lah gitu ya. Saya bekerja untuk rumah tangga di Pak Hadi. Jadi membantu untuk anak-anak itu juga melihat-lihat, mengawasi dan itu seperti itu. Terus ya untuk kalau misalkan memang mau belanja, ya saya belanja, tapi saya jarang lah untuk belanja. Baik, Ibu kira berarti ketika Ibu di rumah itu Ibu bertemu ya dengan anak-anak ex-OC ini, Bu ya. Jadi Butet, Vivi, dan bahkan anaknya, mereka yang semua yang sempat tinggal di rumah itu, Bu ya. Kalau Butet itu sebenarnya saya ketemunya kalau pas kebetulan untuk show di Jakarta ya waktu itu. Terus kalau misalkan tidak show di Jakarta, karena show di Jakarta itu tinggalnya nanti pulangnya kan di rumah Pak Hadi itu almarhum ya. Di situ nanti pada waktu mulai mau main kembali itu baru pergi untuk ke tempat yang akan di show itu lagi gitu saja. Ibu, ada tuduhan bahwa anak dari Butet yaitu Deborah, Bu ya, katanya sejak umur 2 tahun dilatih sirkus. Ibu kenal, Ibu tahu dan pernah merawat Deborah, Bu? Saya Deborah memang pernah ada juga di rumah Pak Hadi itu. Ya, di rumah Pak Hadi ada Deborah ya. Tapi tidak latihan enggak, tidak. Jadi main-main saja gitu ya. Main-main aja. Main-main aja. Ya. Nah, Ibu, keseharian mereka di rumah itu seperti apa? Kabarnya mereka, tuduhannya adalah mereka kalau misalnya mereka makan, katanya makannya cuma seadanya, nasi, telur. Mereka kalau makan itu apakah memang dibedakan dari anak-anaknya Pak Hadi atau bagaimana? Ibu tidak bisa ceritakan? Kalau untuk makan-makan itu sebenarnya sama ya. Jadi kalau misalnya ada yang tukang masak di sana khusus, itu kalau misalnya masak satu ayam ya semuanya ayam ya, dengan sayur, dengan ada buah, ada susu. Jadi kalau menurut saya tuh ya 4 sehat 5 sempurna ya, karena susu ada, telur ada, daging, sayur, nah itu ada, semuanya ada. Ibu bisa cerita lagi nggak apa maksudnya kalau dalam hal keseharian di sana, apakah memang Ibu pernah mendengar, melihat secara langsung ataupun nggak langsung ada yang katanya sampai di jejelin makanan karena ketahuan makan pisang, ada yang sampai katanya di apa namanya di rantai. Ibu selama 40 sekian tahun di sana pernah mendengar itu? Sama sekali saya tidak pernah mendengar hal itu, sama sekali tidak pernah. Oke. Mungkin kalau Ibu bisa gambarkan, karena kan karakter dari Pak Franz digambarkan sebagai karakter yang sangat kejam gitu ya. Kalau Ibu sendiri melihat Pak Franz itu bagaimana, Bu? Seberapa sering ketemu dan melihat Pak Franz itu orangnya bagaimana sih? Pak Franz itu sebetulnya orangnya baik sekali ya, baik, semua itu baik menurut saya Kak. Itu baik, jadi tidak pernah namanya kalau misalkan karyawan salah, kalau misalnya salah kan kita paling tidak, oh ini harus begini ya, nah seperti itu. Tapi kalau misalkan terus kita disakiti apa, tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Okay. Saya selama ini kerja di tempat Pak Hadi sampai saat ini belum pernah. Oke, baik. Nah, apakah Ibu tahu asal usul dari anak-anak yang ada di rumah Pak Hadi ini, Bu? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Oke, baik. Nah, baik. Nah, ini juga untuk mungkin menjelaskan apa namanya ceritanya. Di sampingnya juga ada Pak Murni. Mungkin mic-nya boleh kita Pak Murni ya. Pak Murni, kita cerita aja Pak ya. Pak Murni kan sudah 40 tahun lebih, 50 tahun Pak ya?
53. 53 tahun melatih gajah, mulai dari sirkus Pak ya. Nah, ada tuduhan bahwa Butet ketika dia hamil 8 bulan itu dia dipaksa untuk tampil, untuk perform di sirkus. Bapak pernah melihat ada orang yang hamil 8 bulan itu perform di sirkus, dan menurut Bapak itu bagaimana? Itu nggak ada itu. Nggak ada. Soalnya saya yang pawang gajah itu saya. Oke. Nggak Apa ada. mungkin nggak Pak bagi seorang yang hamil 8 bulan itu untuk, karena Butet ini dia perform itu dia perannya sebagai apa? Dia naik ke gajah Pak ya? Naik di gajah. Di dekat Pak. Ini yang Naik di gajah dia. Terus dia ngapain naik di atas gajah? Naik di gajah aja, ikut pegangan jalan naik di gajah biasa. Tapi kan kalau orang bunting kan nggak bisa perutnya gede. Oke. Dan kalau dilihat tuduhan lainnya adalah tentang diikat dengan rantai gajah Pak. Ya itu, kalau rantai gajah itu nggak, saya juga membaca itu belum pernah tahu, saya nggak pernah ada. Apalagi rantai gajah kan dipakai ikat gajah. Nggak pernah ada, kalau nggak pernah tahu saya selama di sirkus. Tapi apakah mungkin bentuk rantai gajah itu gimana sih Pak? Kan kita kan mungkin di sini belum pernah punya gambaran Pak ya. Rantai gajah itu seperti apa? Apakah mungkin untuk diikatkan di badannya apalagi anak-anak remaja gitu, anak-anak kecil di bawah 10 tahun? Itu seperti apa sih Pak rantainya? Besar. Rantainya. Rantainya. Rantai itu besar loh Pak. Kayak rantai kapal itu. Kayak rantai kapal. Oke. Jadi diikat, kalau untuk gajah kan saya ikat di balok, kasih patok, baru ikat ke kaki gajah, itu nggak bisa dibuka. Nggak bisa Nggak ada yang dibuka. bisa ngambil. Karena Itu khusus untuk gajah udah diikat mati. diikat mati rantainya. Oke. Jadi rantai itu diikat di sebuah balok kayu, lalu diikat mati, lalu nanti dicantelkan ke gajahnya. Itu gajahnya, jadi untuk ikat gajah, jadi khusus untuk ikat gajah. Jadi kalau orang diambil untuk ikat orang itu udah bohong. Nggak bisa Pak ya? Baik. Ada juga tuduhan bahwa pada suatu waktu Ibu Butet itu dijejeli dengan kotoran gajah dan disetrum pakai strum gajah. Itu Bapak bagaimana? Bisa cerita, apakah pernah tahu, pernah dengar, atau seperti apa? Selama saya yang masih ada di OC itu Pak ya, pengurus gajah, urus apa tuh belum pernah dengar, belum pernah lihat bahwa ada berita di sumber kayak gajah, itu belum pernah lihat. Atau strum, alat strum itu saya yang megang. Bentuknya seperti apa? Seperti alat strum seperti apa tuh, senter itu. Oke, ya. Ada ujungnya itu. Oke. Jadi bukan sembarangan orang bisa bawa. Alat strum itu Bapak yang pegang, ditaruh di mana kalau Bapak lagi tidak pegang? Ya kalau saya taruh di mes saya, Di mes Bapak. di ruangan saya, nggak tempat orang lain. Ketika kejadian Ibu Ida itu jatuh, Bapak waktu itu ada yang dia kecelakaan, Ibu Ida? Waktu Ida kecelakaan itu saya nggak ada itu. Nggak ada. Pas nggak ada. Oke, baik. Nah, mungkin Pak Murni bisa ceritakan, kan ada lagi tuduhan lain bahwa mereka ditutup dari dunia luar, seakan-akan dikucilkan gitu Pak ya. Bisa diceritakan nggak Pak kehidupan anak-anak sirkus ini ketika mereka tidak tampil atau tidak latihan, mereka tuh ngapain aja sih Pak sehari-hari? Malam ngapain, kalau nggak latihan ngapain? Bisa diceritakan mungkin Pak, kan Bapak kan bagian dari mereka kan selama puluhan tahun. Tapi mereka tuh kalau nggak dibebasin itu enggak Pak. Memang mereka bangun pagi ya Pak. Jam 7 itu mereka udah mulai pemanasan, latihan biasa, semaunya mereka masing-masing. Itu termasuk pimpinan saya, termasuk Pak Yanson, Pak Pran juga di situ belajarkan akrobatnya itu. Jadi bukan latihan tapi pemanasan. Tapi setelah itu paling sampai jam 9. Dari jam 9 mereka sarapan. Nah, habis sarapan itu kan mereka istirahat. Nanti jam 10 mereka mulai lagi. Yang mulai lagi itu jam 12 mereka istirahat, tidur. Semua harus tidur. Jadi bukan dipaksa mereka nggak dikeluar, tidur, istirahat tidur. Nah nanti jam 3 mereka bangun. Oke. Lalu
performnya tampilnya jam berapa Pak? Mulai atraksi kita kan malam Pak, mulai Malam. jam 7. Jam 7. Jam 7 mulai show. Oke. Jadi kita kan, mereka kan karyawan kan, pemain kan jam 5 udah siap. Iya. Oke. Nah, lalu kalau selesai show itu apakah memang tidak dikunciin, tidak boleh keluar dari lokasi sirkus atau bagaimana Pak? Boleh keluar atau seperti apa? Tapi kalau anak-anak, kalau zaman rombongan ini kan masih kecil-kecil Pak. Iya. Masih umur 10 ke bawah itu memang nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan takut anak-anak keluar, Iya. bisa hilang, bisa kemana. Memang nggak boleh keluar pagar. Tapi kalau yang besar, kalau yang sudah belasan tahun itu ada yang Ada. kemana biasanya mereka? Bisa sampai ke depan pintu masuk itu bisa. Oh, oke. Mereka biasanya ngapain tuh Pak keluar tuh? Ya cuman bantu lihat-lihat, jaga orang situ aja. Oke. Masuk. Oke, baik. Ya. Ibu Gira mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Maksudnya perasaan Ibu sebagai orang yang sudah bekerja 40 sekian tahun sama keluarga Pak Hadi. Lalu Ibu sudah baca kan Bu ya pemberitaan akhir-akhir ini ya Bu ya. Ibu bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya ikut sedih juga. Anaknya lagi Bu. Iya, saya sedih juga ya. Kenapa sih kok bisa begini? Padahal kan kita harusnya, saya sendiri ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya sebesar-besarnya kepada keluarga ini yang sudah membesarkan saya juga, sudah mengurusi saya juga, sampai anak saya pun tinggal di situ juga, dan sampai satu sudah menikah juga. Terus saya masih tinggal di situ, saya masih bekerja di situ. Jadi menurut saya semua kalau yang dituduhkan itu tidak benar, karena saya tidak pernah melihat seperti itu dan saya juga tidak pernah mengalami hal seperti itu. Baik. Kalau Pak Murni mungkin sebagai orang yang sudah bekerja 50 tahun, gimana Pak perasaan Bapak ngedengar berita yang kayaknya kok serem banget gini Pak? Ya memang saya dengar, ngeliat di TV, ngeliat di acara, ngeliat di YouTube apa itu, memang saya ngeri sekali Pak. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Salahkan mereka itu kan disayangin sama pimpinan OC itu Pak. Cuman mereka kan pelarian itu kan bukan kesalahan dari OC, itu kan mereka lari sendiri, kabur, melarikan diri. Pernah saya cari, saya cegat di Merak, ketemu, saya ajak makan, udah duduk makan, izin ke toilet, atau kabur lagi. Itu terjadinya anak-anak itu kan seperti itu. Ya. Saya juga sangat kecewa sama anak-anak, soalnya kita kan bergaul situ kan siang malam lah ya. Jadi kayak dibilang saudara-saudara, dibilang adik-adik, udah bercampur baur gitu. Baik.